Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama bait Tuhfatul Atfal yang pertama hingga yang ketiga ya, di mana isinya berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya. Kemudian beliau juga menjelaskan ya pada bait yang ketiga tentang isi daripada nazam atau matan ini, yaitu isinya tentang sebagian daripada ilmu tajwid ya, terutama hukum nun, nun sukun, dan tanwin, kemudian juga hukum mim serta hukum-hukum mad. Ya. Sekarang kita akan membahas bait yang keempat ya, yang berbunyi Sammaituhu bi tuhfatil atfali ya. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihiyyidil kamali. An syaikhina al-mihiyyidil kamali. An syaikhinal mihi atau al-mayhi juga bisa boleh ya. An syaikhinal mayhiyyidil kamali. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mayhiyyidil kamali. Aku namakan ya, sammaituhu maksudnya aku namakan dia. Dia di sini berarti matan ya, matan Tuhfatul Atfal ini. Matan ini bi tuhfatil atfali dengan nama Tuhfatul Atfal. An syaikhina dari guru kami ya. Jadi beliau ini menyampaikan sanad ya, sanad beliau sampai bisa dia itu mengarang kitab ini ya, disandarkan kepada guru beliau yang bernama Al-Mihi ya, Al-Mihi Dil Kamali yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan ya. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali, sama Asy-Syaikhu Al-Jamzuri rahimahullahu hadzal nazmi allati tanawalu fiha ba'du ahkamit tajwid bi Tuhfatil Atfali ya. Jadi di dalam bait ini Samaituhu bi Tuhfatil Atfali, Syekh Al-Jamzuri menamakan bait ini dengan nama Tuhfatul Atfal yang mengandung di dalamnya beberapa hukum tajwid ya. Wa tuhfah asyai'ul hasan. Arti tuhfah itu adalah sesuatu yang bagus. Tuhfah itu artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Wa qasada syaikhu bil atfal huna as-sighar alladzi lam yablughu al-hilma au al-mubtadi'una fi ilmi tajwidi mahma kana sinnuhum. Yang dimaksud dengan al-atfal ya, di sini adalah anak kecil yang belum mencapai usia balik ya. Atfal, tifl itu kan yang dari Rodotul Atfal, pernah mendengar ya? Rodotul Atfal, taman kanak-kanak ya. Jadi anak-anak yang belum mencapai usia balik itu dinamakan dengan atfal.
Jadi itu pengertian pertama ya. Jadi yang dimaksud atfal itu adalah anak-anak yang belum mencapai usia balik. Au al-mubtadi'una fi ilmi tajwidi mahma kana sinuhum. Atau bisa juga diartikan adalah orang-orang pemula dalam ilmu tajwid. Jadi orang-orang yang baru mengenal ilmu tajwid ya, seberapapun usia mereka. Ya, meskipun sudah orang tua atau bahkan kakek-kakek ya, udah usia 60 tahun, 70 tahun. Kalau dia adalah seorang pemula yang baru belajar tajwid, baru mengenal huruf hijaiyah, baru belajar Al-Qur'an, maka dinamakan juga di sini atfal. Ya, seperti itu. Yudhkaru huna anna Syekh Al-Jamzuri rahimahullahu indama syaraha ma'na Tuhfatul Atfal fi kitabihi Fathul Aqfali bi syarhi Tuhfatil Atfal qala al-atfal al-muradu mithlai hadzal fan yaqsudu al-mubtadi'ina fi ilmi tajwid wa hadza yubayyinu darajata tawaddu'ihi rahimahullahu taala. Jadi disebutkan bahwasanya Syekh Al-Jamzuri ini saat beliau itu menjelaskan tentang makna daripada Tuhfatul Atfal di dalam kitab beliau yang berjudul Fathul Aqfal bisarhi Tuhfatul Atfal, beliau menyebutkan bahwa atfal ini yang diartikan adalah pemula dalam ilmu tajwid ya. Jadi yang dimaksud dengan atfal adalah pemula dalam ilmu tajwid. Dan ini mengandung menjelaskan ya dari sini, dari bait ini menjelaskan bagaimana dia itu tawadhu ya, bersikap tawadhu terhadap orang-orang ya. Jadi merasa bahwa karya beliau itu hanya sebagai untuk pemula saja ya. Hanya untuk orang-orang yang baru belajar tajwid aja. Ini berarti dia merendahkan diri ya, tawadhu, bukan merendahkan diri tapi bersikap tawadhu ya, rendah hati. Tidak membanggakan diri ya. Padahal luar biasa ini karya ini ya. Ini bukan, mungkin bisa kita katakan bukan sebagai pemula saja ya. Ya. Tapi beliau menyebut ini untuk pemula ya. Ini menunjukkan bahwa beliau itu bersikap tawadhu atau rendah hati. An Syekhina Al-Mayhiyidil Kamali. Ay inna Syekh Al-Jamzuri rahimahullah akhadha ilma tajwid alladhi dzakarahu fi nazmihi aw akhadha isman nazmi Tuhfatul Atfal aw kilaihima an syaikhihi Nuruddin Al-Mayhi rahimahullah waqad sabaqal haditsu anhu an Syekhinal Mihiyil Kamali, maksudnya adalah bahwasanya Syekh Al-Jamzuri rahimahullah taala mengambil ilmu tajwid itu ya, mengambil ilmu tajwid sebagaimana yang dia sebutkan di dalam bait syair ini, atau dia mengambil nama daripada nazom yaitu Tuhfatul Atfal, atau keduanya ya. Jadi dia mengambil ilmu tajwid atau dia itu mendapatkan nama Tuhfatul Atfal itu dari gurunya yang bernama Nuruddin Al-Mihi. Ini adalah guru daripada siapa? Sulaiman Al-Jamzuri. Dan sudah disebutkan ya biografis beliau sedikit ya. Nuruddin Ali Al-Mihi pada pendahuluan ya. Nanti bisa ditengok kembali. Beliau adalah ulama yang hidup pada abad ke-12 Hijriah ya. Abad ke-12 Hijriah. Nuruddin Ali Al-Mihi ini terkenal. Baik, jadi ini juga kita bisa melihat bagaimana Syekh Al-Jamzuri ini juga sangat menghormati ya gurunya ya. Sampai gurunya pun disebutkan ya. Gurunya disebutkan bahwa dia itu tidak
menyandarkan bahwa karya ini dari dirinya sendiri, ya. Ini adalah hasil saya belajar dengan tekun. Tapi disebutkan juga kepada siapa dia belajar. Ya, dia sandarkan kepada orang-orang yang dulu mengajari dia. Ini terkadang jarang ya. Kita kadang kalau menulis suatu buku, dia kadang melupakan orang yang dulu mengajari kita. Ya. Tapi luar biasa Syekh Al-Jamzuri, dia mengingat jasa-jasa gurunya, bahkan disebutkan namanya di dalam bait syair ini. Ya. Selanjutnya disebutkan di sini Dzil Kamali, ya, an Syekhina Al-Maihiji Dzil Kamali, ya. Apa itu Dzil Kamali? Ai sahibul kamal, yang memiliki kesempurnaan. Wal kamal qad yakunu mutlaqan aw nisbiyan. Arti kamal ini, kesempurnaan ini itu bisa mutlak, ya, mutlak sempurna, aw nisbiyan, atau tidak mutlak, ya. Sebagian, ya, nisbiyan itu sebagian, tidak mutlak secara mutlak tidak, ya, tapi sebagian saja sempurna. Wal kamalu mutlak la yakunu illallah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan yang mutlak itu hanya tidak dimiliki kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Hanya Allah yang memiliki sifat sempurna yang mutlak, yang kesempurnaan yang dia itu tidak ada cacat. Ya. Mutlak, ya, sempurna. Itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa la ilaha illahu. Karena tidak ada Tuhan yang berada disembah selain dia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, jadi kesempurnaan ada dua macam, kesempurnaan yang mutlak, ya, ini hanya milik siapa? Milik Allah saja. Kesempurnaan yang kedua adalah kesempurnaan nisbi atau kesempurnaan sebagian. Amal kamalun nisbi fayumkinu itlaquhu 'alal bashar. Adapun kesempurnaan yang sebagian ini bisa dimiliki oleh manusia, ya. Wa biruju'i ila kitabin nazim rahimahullah Fathul Aqfal bi syarhi Tufatul Atfal yadhharu lana annahu fassara ma'na dzil kamali bi annahu at-tamam fi dzati was sifat wa sairil ahwali dhahirati wal batinati fima yarji'u lil khaliqi wal makhluq. Ya. Kalau kita melihat atau merujuk kitab penulis yang berjudul Fathul Aqfal bi syarhi Tufatul Atfal, akan terlihat bahwasanya beliau itu menafsirkan Dzil Kamali, ya, yang memiliki kesempurnaan itu adalah kesempurnaan di dalam zat dan sifat dan segala hal, baik yang bersifat lahir maupun batin, yang dikembalikan untuk juga sifat ini dikembalikan kepada pencipta ataupun juga kepada makhluk, ya. Wa hadza fihi mubalaghah wa mughalah. Namun ini terlalu berlebihan, ya. Ya, terlalu berlebihan. Ini ada disanggah oleh syarah kitab ini, ya. Syarah PDF yang kita pelajari ini disanggah, tidak tepat yang demikian. Wa innama kana yanbaghi an yufassirahu ala annahu al-kamal annahu al-kamalul basyari an-nisbi. Sepatutnya penulis itu harus menafsirkan Dzil Kamali itu hanya kamal yang sebagian saja, kamalun nisbi. Yang itu bisa dipakai untuk manusia saja, ya. Seperti itu. Mulahadhah atau keterangan, yudhkaru anna ba'dha muhaqqiqin nazmi min ahli ilmi addala qawlan nazim min Dzil Kamali ila Dzil Jamali. Disebutkan bahwasanya sebagian daripada ahli atau peneliti daripada nazam yang berkecimpung di dalam bidang ini, itu kadang di antara mereka ada yang mengganti kata Dzil Kamali dengan Dzil Jamali.
Dzil kamali atau yang mempunyai kesempurnaan. Dzil jamali yang artinya adalah yang mempunyai keindahan. Ya, jadi diganti karena khawatir nanti akan berbuat syirik gitu ya. Karena menisbatkan kesempurnaan itu kepada gurunya. Namun yang demikian wal aula an naqra'aha kama nuqilat anin nazim. Namun yang sepatutnya adalah kita membacanya sebagaimana yang kita dapat nukilkan dari pengarang ya. Ya, pengarang ini kan karya ini kan karyanya siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Beliau sendiri yang menulis Dil Kamali. Ya, ya kita ya baca sebagaimana apa adanya, jangan mengganti. Ya ini tidak tepat ya. Kalau mengganti dengan Dil Kamali dengan Dil Jamali itu sama aja merubah karya tulis seseorang. Walakin nahmiluha an muradil kamalil basyari an-nisbi fi ibadatil khaliq wa muamalatil khalqi wa husnul khuluq wa tanahi fi jami'il fadaili wal khisalil barri wat taqwa. Akan tetapi ya kita tafsirkan ya yang dimaksud dengan dil kamali yang memiliki kesempurnaan adalah itu untuk manusia ya. Kesempurnaan dalam pandangan manusia gitu ya. Jadi manusia yang sempurna itu adalah manusia yang baik akhlaknya, yang bermuamalah dengan sesamanya dengan akhlak yang bagus, ya, yang memiliki keutamaan, ya, suka menolong orang, ya, murah senyum, apalagi, ya, yang jelas dalam pandangan manusia itu bagus, ya. Ya, seperti itulah harusnya seorang murid kepada guru, ya. Jadi murid itu menganggap guru itu adalah sosok yang manusia yang sempurna, tidak ada cacatnya. Jadi dia itu kalau ada cacat itu ditutupi, ya, tidak disebar kepada orang-orang lain, ya. Meskipun dia apa ya mengetahui ada kekurangan, tapi tidak disebar kepada orang lain, ya. Jadi menganggap gurunya itu adalah sosok yang sempurna yang jadi toladan. Kalau dalam istilahnya dalam bahasa Jawa itu apa? Mikul duwur, mendem jero gitu ya. Mungkin pernah mendengar istilah itu. Jadi menjunjung tinggi martabat orang tua atau guru ya, kemudian menutup aib-aibnya ya, dipendam sedalam-dalamnya sehingga dia tidak melihat gurunya itu kecuali dia itu sebagai sosok yang sempurna yang tidak ada kekurangan ya. Karena dia tidak melihat gurunya itu kekurangan ya, cacat, jadi ya sempurna ya kan? Nah, itu seperti itu yang dimaksud ya. Jadi kesempurnaan sekali lagi sini adalah kesempurnaan dalam pandangan manusia ya. Ya. Wa mimma yudlilu ala dzalika jawazu istikdam al-lafzil kamal al-kamalu nisbi lal mutlaq ma'al bashar ma jaa fi sahihaini min hadithi Abi Musa al-Asy'ari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kamala minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa'i ghairu Maryam binti Imran wa Asiyata imra'ati Fir'aun. Wa inna fadla Aisyata 'ala nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Jadi yang sebagai dalil ya bahwasanya kesempurnaan itu bisa dinisbatkan kepada manusia itu juga ada di dalam hadis ya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yaitu dari Abi Musa al-Asy'ari, ini seorang sahabat Nabi yang terkenal ya, yang suaranya merdu. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Kamala minar rijali katsir." Ya. Laki-laki itu banyak di antara mereka yang sempurna, memiliki kesempurnaan. Walam yakmul minan nisa'i, namun tidak ada yang sempurna dalam kalangan wanita, ghairu Maryam binti Imran, selain daripada Maryam binti Imran. Siapa Maryam binti Imran? Maryam binti Imran. Ibunda Nabi Isa. Ya, ibundanya Nabi Isa alaihissalam ya. Ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Benar. Wa Asiyah imra'ata Fir'aun. Asiyah
Asia itu istrinya Fir'aun. Fir'aun orang kafir ya, orang yang paling jelek gitu ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam pandangan manusia. Sementara istrinya adalah wanita yang terbaik pada masanya, ya, luar biasa. Wa inna fadla Aisyata, dan sungguhnya keutamaan Aisyah ala nisa atas seluruh wanita kafadli tsarid ala sa'id ta'am, adalah seperti kelebihan atau keutamaan tsarid atas segala makanan atau masakan, ya. Tsarid, siapa yang pernah makan tsarid? Makna tsarid, arti tsarid di sini adalah murakkabu min lahmin wa khubzin. Makanan yang terdiri dari daging dan roti, ya. Wallahmu sayyidu al-idam, daging itu adalah penghulunya lauk. Jadi lauk yang terbaik adalah daging, ya. Ini daging, banyak orang suka daging, ya. Ya, daging itu adalah penghulunya makanan untuk orang di dunia maupun nanti di akhirat, ya. Disebutkan banyak dalam Al-Qur'an bagaimana penduduk surga nanti itu akan diberi daging, ya, makan daging. Di dunia pun juga makanan yang lauk yang enak ya daging, ya. Daging itu banyak manfaatnya ya untuk tubuh kita manusia, ya. Saya tidak menjelek-jelekan yang vegetarian, yaitu silakan masing-masing ya. Tapi Rasulullah SAW dia bukan vegetarian gitu ya. Tauladan kita, Nabi kita Muhammad SAW itu bukan orang yang vegetarian. Dia makan yang mudah ya, makan daging juga, makan sayuran ya. Ya, cuma ya jangan berlebihan gitu ya. Kalau berlebihan makan daging juga tidak bagus ya. Wal khubzu sayyidul aqwat ya. Adapun khubus atau roti itu adalah penghulunya makanan pokok ya. Makanan pokok seperti beras, gandum, jagung dan sebagainya yang mengenyangkan itu ya. Itu disebut dengan makanan pokok. Nah, itu yang paling bagus di antara mereka adalah roti ya. Roti itu yang terbaik. Bukan nasi ya. Bukan nasi tapi roti malah ya. Fa idza ijtama'a, apabila keduanya berkumpul ya, roti dan daging ini, lam yakun ba'daha ghoyah, maka tidak ada yang setelahnya itu tidak ada yang paling bagus ya. Ini satunya adalah penghulu lauk, satunya lagi penghulu makanan pokok. Bertemu jadi satu, maka tidak ada yang terbaik selain daripada sarid ya. Hadza ma qalahu Ibnu Qayyim rahimahullahu fi kitabih Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Ini yang disebutkan ya. Perkataan ini yang masalah sarid ini ya. Itu disebutkan di dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang diberi nama Zadul Ma'ad ya. Mungkin pernah mendengar ya kitab ini. Ini kitab sangat bagus ya, Zadul Ma'ad ini. Kalau bisa dimiliki ya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini ya. Kitab ini apa? Kitab Zadul Ma'ad ini ya. Fi Hadyi Khairil Ibad. Ya. Lanjutkan ke berikutnya, bait yang kelima ya. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ya. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ya, jadi tolong sambil sekalian menghafal ya. Ya, setiap pertemuan 3 bait, 2 bait, 3 bait seperti itu nanti insyaallah bisa hafal. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ay yu'ammilu asy-syaikh al-Jamzuri rahimahullahu bihadza an-nazmi an yanfa'at tullaba jam'u talib wa tallab wa yashmalu al-mubtadi'i wal mutawassit wal mutqin li ilmi tajwid. Kama yu'ammilu an yakuna lahu al-ajra wal qabula was thawaba minallahi ta'ala. Jadi di dalam bait ini Syekh Al-Jamzuri beliau berharap bahwasanya karya tulis beliau ini ya, tulisan beliau ini, matan ini itu bermanfaat untuk para murid, para pelajar ya. At-tulab itu adalah jamak daripada tolib ya.
Talib. Tulab jamak itu jamak ya, kata jamak daripada talib. Ya. Pelajar ini bisa juga ya mengandung pelajar tingkat pemula ya atau pertengahan atau yang sudah tingkat lanjut yang udah mutqin, yang udah tingkat yang atas ya dalam ilmu tajwid. Sebagaimana beliau juga mengharapkan agar mendapat pahala ya, diterima amalnya serta mendapatkan tambahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan memang seharusnya seperti itu ya. Ya, di dalam segala hal kita harus mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pahala darinya ya, tidak mengharapkan kepada makhluk. Wa qasada an-nadhimu bil qabul huna ay an yuqabbilahu Allah yuqabbilahu Allah taala bisababi hadzal nadhmi aw yuqabbilahu minhu aw yuqabbilahu wa iyyahu wa man i'tana bih. Jadi yang dimaksud nazim dalam perkataannya ini ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima dengan sebab karya tulis ini ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi dia atau bagi orang yang mempelajarinya. Nas'alullaha an nakuna min ahlil qabul. Kami berharap ya ini doa daripada syarah ini agar Allah Subhanahu wa taala juga menerima amalan ini ya. Wa yustakhdamu lafzi al-ajr wa thawab bima'na wahid. Kata al-ajr wa thawab itu terkadang maknanya sama ya. Ajr juga artinya bisa dikatakan pahala ya atau balasan. Demikian juga thawab juga sama ya. Wa qad yufraqu bainuhuma bihaitsu yakunu ma'nal ajru makana muqabilul amal. Namun terkadang dibedakan ya antara al-ajr dengan thawab. Kata al-ajr itu dikaitkan dengan balasan daripada suatu amalan ya. Ajr itu balasan daripada suatu amalan. Jadi seorang beramal kemudian dapat upah, berarti upah itu dinamakan ajr. Amma thawab makana tafaddulan wa ihsanan min Allah taala. Adapun thawab itu adalah tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak harus mesti dia itu berupa apa? Amalan tidak ya. Balasan bukan berarti karena dia telah beramal bukan, tapi thawab itu terkadang pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila al-ajru akhassu min tsawab. Dikatakan bahwa al-ajr itu lebih khusus dibandingkan thawab. Li'anal ajra la yakunu illa fi muqabilil ihsan. Karena al-ajr itu tidak terjadi kecuali karena balasan daripada suatu kebaikan. Wa thawabu yakunu fi muqabilil ihsan wal ihsa'ah. Adapun thawab itu terkadang diberikan ya untuk orang yang dia berbuat baik ataupun untuk orang berbuat jelek. Dapat juga thawab ya. Ghayra anal isti'malil Qur'ani li kalimati thawab kana aktsar wa ma yakunu fil khair. Hanya saja di dalam Al-Qur'an kalimat thawab itu ya, kalimat as-thawab itu ditujukan hanya untuk orang yang berbuat baik ya. Ya, baik sampai sini selesai ya bait yang pertama hingga ke-5 yaitu berupa pendahuluan ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri doman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihiyyidil kamali arju bihi an yanfa'at tulaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ya, tolong dihafalkan ya. Insya Allah ini mudah ya. Mungkin bisa dilakukan dengan lagu masing-masing ya. Bisa dengan lagu Jawa atau lagu Sunda ya silahkan ya. Ya. Ini ada
kadang dilakukan ya kalau di pondok-pondok pesantren ya, juga dipelajari ini matan Tuhfatul Atfal dengan lagu yang itu bisa membantu untuk menghafalkan matan ya. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan sampai sini dulu. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum. Selalu kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk diulang-ulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Jazakumullah khairan.